Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A13 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Perkenalkan, saya sendiri Ahmad Rizky dengan NIM akhir 2047 dan teman saya Syafi'ah dengan NIM akhir 2035 dan teman saya Dimas Prasetyo dengan NIM akhir 2083. Kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Contextual dengan DVD and Compare. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yakni yang pertama, Contextual, yang kedua, DVD and Compare, yang ketiga, kode dalam program, yang keempat, hubungan algoritma dan strategi, yang kelima, analisa waktu. Yang pertama yakni contextual. Contextual sendiri menurut Normandy, jika sebuah subset S dari bidang R disebut konteks jika dan hanya jika pada seluruh dua titik sebarang P dan Q pada himpunan S dibentuk garis yang seluruhnya berada dalam S. Pemikiran kontekstual dari sebuah himpunan titik Q adalah mencari sebuah konteks set terkecil yang memuat seluruh titik pada Q. Kontekstual dari sebuah himpunan titik Q pada n dimensi adalah seluruh irisan dari semua konteks set yang mengandung Q. Dapat dilihat pada gambar bagian kiri, yakni ilustrasi konteks set. Lalu, definisi lain dari kontekstual adalah poligon yang disusun dari subset titik sedemikian sehingga tidak ada titik dari himpunan awal yang berada di luar poligon tersebut. Seperti pada bagian kanan, ilustrasi kontekstual dua dimensi. Permasalahan kontekstual ini memiliki aplikasi terapan yang cukup banyak, seperti pada permasalahan grafika komputer, otomasi desain, pengenalan pola, dan penelitian operasi. Next. Yang kedua, yakni DVD and Compare yang akan dijelaskan oleh teman saya Syafi'ah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang divide and conquer. Di sini, algoritma ini adalah metode pemecahan masalah dengan membagi permasalahan menjadi submasalah yang lebih kecil, memecahkan setiap submasalah secara rekursif, dan menggabungkan hasil yang sesuai untuk solusi yang lengkap. Dalam algoritma ini, terdapat 3 langkah umum yang akan digunakan. Yang pertama ada divide, yang kedua ada conquer, yang ketiga ada combine. Divide di sini membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Yang kedua, conquer, yaitu memecahkan atau menyelesaikan masalah masing-masing submasalah secara rekursif. Yang ketiga, combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Nah, ini untuk skema umum algoritma divide and conquer untuk contextual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Untuk yang pertama, mengimport mat, kemudian membuat hul, yaitu list untuk menampung hasil dari algoritma config hul, kemudian membuat fungsi quick hul yang di dalamnya terdapat s sorted sk lambda, itu digunakan untuk mengurutkan variabel x yang ada di dalam hul. Kemudian ada hul.append.s list 0, itu untuk list hul sisi kiri, kemudian list hul s-1 itu untuk list hul sisi kanan, kemudian ada s1 sama dengan list itu untuk menampung list hul sisi kiri, kemudian ada s2 menampung list hul sisi kanan. Kemudian ada perulangan yang berguna untuk mencari sisi kanan untuk variabel x, kemudian di bawahnya ada yang berguna untuk mencari sisi kiri variabel x. Kemudian ada fungsi find hul yang digunakan untuk
SK itu yaitu list, kemudian ada variabel P dan Q yaitu titik terjauh, kemudian ada for ya perilangan untuk mencari jarak terjauhnya, kemudian untuk fungsi di bawahnya ada slope call untuk variabelnya ada P dan Q yaitu titik terjauh, kemudian ada fungsi finest rest point itu berguna untuk menemukan titik terdekat, kemudian ada slope recall rip itu untuk membalikkan, kemudian di bawahnya ada if jika titik terdekat X val kurang dari min X pada segmen PQ, kemudian jika titik terdekat X lebih besar dari maksimal X val maka segmen PQ. Kemudian ada fungsi find point distance itu menemukan jarak antar titik, kemudian ada fungsi find this point line itu berguna untuk menemukan garis titik terjauh. Kemudian ada set of line point is on yang berguna untuk sisi titik garis aktif. Kemudian di bawahnya ada fungsi is triangle, untuk variabelnya ada A, B, C, dan P. Kemudian di bawahnya itu ada variabel point yang isinya list yang digunakan untuk quick goal-nya, config goal. Kemudian ada point sorted point itu untuk mengurutkan variabel X pada list point, kemudian memanggil fungsi quick goal dengan variabelnya point. Kemudian kita mengeprint print whole dan hasilnya itu di bawahnya ada 1,4, 9,14, 9,14, 12,5. Kemudian kita menampilkan dari list whole, ya ini titik terjauhnya ada 4.1, 12.5, dan 9.14. Di bawahnya ini menampilkan list dari poin, dan ini hasilnya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hubungan algoritma dan strategi. Algoritma divide and conquer merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah kontekstual. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang cukup kecil dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan dibanding algoritma lain. Algoritma tersebut ini termasuk dalam divide and conquer karena ada penyelesaian memecah masalah menjadi sub-masalah independen yang lebih kecil, sehingga solusi dapat diperoleh secara mudah. Solusi dari submasalah tersebut kemudian digabung menjadi solusi dari seluruh masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yakni analisa waktu. Kompleksitas waktu dari algoritma yang digunakan dinyatakan dalam relasi recurrence. Diberikan masukan dengan ukuran n. Dari langkah tersebut dapat dijalankan dalam kompleksitas waktu big O dalam kurung n.
sehingga didapat kompleksitas waktu sebesar big O dalam kurung N log N. Dengan Tn adalah waktu untuk DN konflir dengan N masukan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.